Saya jawab terlebih dahulu mengenai istilah syar'i, syariah, masyru', syara' itu sebetulnya satu. Ya, nggak ada bedanya. Mungkin ketika di Indonesia jadi istilah yang berbeda-beda. Pokoknya segala sesuatu yang datang dari Allah disampaikan oleh Rasul, ya itulah syariat. Ya. Jadi kalau perbedaannya dengan religius mungkin ya, karena religius itu kan mungkin pendekatannya lebih kepada muta' atau ketaatan, ya at-ta'ah. Tapi kalau saling berkaitan, ya jelas karena ini satu kesatuan, karena syar'i pasti menumbuhkan ketaatan. Ya, ketaatan harus dilandasi atau berlandaskan sesuatu yang syar'i. Pasti ada hubungannya. Itu terkait dengan istilah. Terkait dengan kebijakan atau visi misi perusahaan, maka tentunya ini baik. Ya, tentunya ini baik. Dengan latar belakang akad-akad yang syar'i atau akad-akad sesuai syariat Allah dan Rasulnya, harapannya bisa melahirkan SDM yang taat. Harapannya. Ya, jadi ketika sudah ada undang-undang dari Allah dan Rasulullah, kemudian dijadikan sebagai undang-undang di perusahaan, wah itu bagus sekali. Ya, supaya SDM-nya SDM yang taat. Tapi perlu diingat bahwa yang melaksanakan kebijakan dan undang-undang ini bukan malaikat, manusia. Ya, artinya mesti ada kekurangannya. Kalau tadi disampaikan terkait dengan zahir atau lahiriah, yang sudah ada yang syar'i, ada yang syar'i dalam arti kalau tadi contohnya pakaian ya, pakaian itu nggak harus sesuai pakaian orang Arab, gamis, jubah, sorban, ya nggak harus seperti itu, ya. Dan perusahaan pun kayaknya nggak ada seragam gamisan, ya kan? Malah nanti bingung ini ya, yang tugasnya bongkar muat malah gamisan, malah kecantol-cantol. Ya, pakaian yang dipakai masyarakat pada umumnya itulah pakaian, selagi tidak ketat ya, kemudian menutup aurat dengan baik itu laki-laki dan perempuan, sudah itu namanya syar'i. Ya, baru nanti ada etika atau adabnya. Ya, mau pakai kemeja silahkan. Ya, tapi gak usah enek sing gambar partai. Ya, kemejanya silahkan. Ya, mau pakai ya jaket silahkan, boleh-boleh saja. Mau celana, mau sarung silahkan. Ya, baru nanti ada adab-adab selanjutnya. Yang perempuan pun juga sama, cuma kalau perempuan memang lebih umum ya, pakaian muslimat di dunia itu yang penting longgar, tidak ketat, ya menutup aurat yang memang seperti hanya aurat sholat yang boleh hanya wajah dan juga telapak maupun punggung tangannya, sehingga kaki kalau bisa dipakai kaos kaki ya, karena kaki perempuan itu bagian dari aurat. Sudah itu dulu. Nah, itu sudah. Ya nggak gamisan juga enggak apa-apa, nggak sarungan juga enggak masalah. Kemudian yang terpenting tadi ketika sudah wajibnya kena itu bagus. Sholatnya nggak telat,
ya, kemudian sholatnya nggak pernah masbuk, ya itu udah bagus sekali. Ya, cuma nanti di sisi lain volumenya ditingkatkan, ya, qobliyah ba'diyahnya juga, nah itu udah tambah bagus lagi, ya. Kemudian ngajinya juga tambah, lebih bagus lagi. Ya. Nah, kalau wajibnya sudah istiqomah, insya Allah kelanjutannya itu akan lebih mudah. Ya, asalkan tidak menjatuhkan diri ke dalam kemaksiatan. Ya, takutnya tadi sholatnya dia ajak, umpama ya, tapi kok dia juga sering nonton dangdutan. Lah ini bahaya. Ya, mungkin nonton pertama nggak setannya masih bisa menguatkan sholatnya. Ya, nonton yang kedua lumayan. Nanti sudah nonton sing kepiro itu setannya ganti. Alah sholat yang gosip. Nah, ini bahaya. Ya, karena kebaikan itu tidak akan pernah bisa bercampur dengan keburukan. Ya, apalagi kemudian sampai nontonnya di luar kota. Ya, akhirnya sholat terapopo, kowe ning kono, kowe kan musafir. Orang itu boleh mendapatkan rukhsah safar, kayak menjadi musafir, boleh menjamak, boleh jamak qashar, boleh mengqashar sholat yang jumlahnya 4 rakaat, itu kalau safarnya safar mubah minimalnya, atau safar yang masyru' yang disyariatkan. Dari Solo mau kemana? Ke Jakarta, ngapain? Nengok ibu. Nah itu silahkan, itu dapat rukhsah. Dari Solo mau kemana? Ke Madura, ngapain? Mau ada walimah adik nikah, silahkan. Mau jamak, mau qashar boleh. Ya. Dari Solo mau mana? Ke Bandung, ngapain? Nonton konser nih. Nah, itu nggak ada itu rukhsah, ya, musafir itu nggak ada. Ya, adanya banyak istighfar lah itu yang ada. Ya, banyak istighfar. Nah, itu malah yang dibutuhkan. Sehingga kalau wajibnya nanti sudah bisa istiqomah tanpa jatuh ke dalam maksiat, artinya maksiat yang besar ya, insya Allah lahiriah berikutnya seperti syariat untuk memelihara jenggot, atau mungkin nantinya pakai celana di atas mata kaki bagi laki-laki, itu lebih mudah. Ya, jadi namanya beramal itu nggak bisa instan, ditumbuhkan step by step, butuh sabar. Dan nanti saya berikan pahitnya juga, pasti ada yang merendahkan dan yang menghina, itu udah pasti. Maka kita dituntut bersabar saat melaksanakan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab.